Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 同学们好，最近好吗？ Bertemu lagi dengan Aili Laushe dalam mata kuliah Bahasa Mandarin Berbicara Tingkat Dasar. Pada kali ini kita akan membahas bab 10 ya, bab 10 lanjutan bab kita yang lalu yaitu bab 9. Ya, kita lihat bersama-sama. Bab 10, 现在几点？现在几点？现在 sekarang, 几 berapa, 点 jam. Jadi 现在几点 就是 jam berapa sekarang ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimanakah menanyakan waktu ya, bagaimana memberitahu waktu ya dan menanyakan waktu. Ya, kita lihat bersama-sama kosakata yang akan kita pelajari di bab 10 ini. Kosakata yang pertama yaitu 现在. 现在 ya. Kita bisa lihat di sini 现在 artinya sekarang ya. Contohnya 现在我去医院 ya. 现在我去医院也可以说现在我要学习汉语 ya. 现在我要学习汉语 现在 sekarang. Kemudian kalian perhatikan 现在 letaknya untuk menunjukkan waktu kita bisa letakkan di depan subjek ya, di depan subjek ya. Subjeknya itu 我谁是我去什么地方 ya, kita pergi ke rumah sakit ya. Sekarang saya pergi ke rumah sakit. Jadi kalian perhatikan 现在 kita letakin di depan subjek ya. Juga bisa diletakin di belakang subjek seperti 我现在去医院 ya. Keterangan waktunya, kemudian subjeknya, kemudian verbnya, kemudian verbnya ya, verbnya kemana, ngelakuin apa ya, itu polanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke kosakata yang kedua, 点 ya. 点di sini waktunya artinya itu jam ya. Jadi 点 ini kita letakin di belakang angka ya, menunjukkan waktu. Contohnya kayak 1点 berarti jam 1 ya. Kemudian selanjutnya tinggal kita ubah aja angkanya ya, angka di depannya. Kayak contohnya ini 2点 ya Pak. 2点. Kemudian 3点 4点 5点 seterusnya sampai jam 12. Jam 12 kita sebutnya apa? Ya, 12点 ya. Jadi polanya mudah sekali, tinggal kalian ubah aja angkanya itu di depan untuk menunjukkan waktu ya. Ini kayak seperti contohnya kita lihat sama-sama. 现在1点 ya, sekarang jam 1 ya. 1 jam ya. Jadi susunannya kita sebutin angka dulu baru tiannya. Kemudian contoh yang kedua kita lihat. 我们下午3点休息 ya. 下午我们睡过了 ya. Kita udah pernah belajar sore ya kan. 我们下午3点休息. Itu berarti kita sore jam 3 istirahat ya. Kalau di Indonesia kan berarti polanya kita istirahat jam 3 sore ya kan. Susunannya agak berbeda kan karena di Mandarin kalian perhatikan kita sebutin dulu waktunya ya kan, waktunya. Kemudian baru ngapain ya? Aktivitasnya apa? Ya, aktivitas di sini yaitu xiuxi, istirahat, oke? Tian ya. Kita lihat lagi kosakata selanjutnya. Ke ya, ke. Ke ini artinya 15 menit ya. Ini misalnya contohnya kita lihat jam 1 lewat 15 menit ya. Jam 1 kita tadi barusan udah belajar yaitu apa? Iya, 1点 ya. 1点, kemudian tinggal kita tambahkan ya, 15 menit tinggal tambahkan 1刻 ya, 1刻. So, misalnya jam 1.15 tidur ya, jam 1.15 tidur. Jadi bisa kita bilang di Mandarinnya 我1点1刻
睡觉 ya. 我一点一刻睡觉. Kemudian contoh selanjutnya. Kalian lihat jam 7.15. Jam 7.15. Jam 7 gimana Mandarinnya? Ya, 7点. Kemudian tinggal ditambahin 15-nya. 一刻 ya. Misalnya kita buat kalimat. Mereka pergi ke kantor ya. Pergi ke kantor jam 7.15 ya. Mandarinnya tinggal kita ubah. 他们7点一刻去工作. 他们7点一刻去工作 ya. Ya, penggunaannya 一刻seperti itu. Kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Kemudian itu barusan kita belajar tentang 15 menit ya, dalam menunjukkan bagaimana kita menunjukkan 15 menit ya, lebih 15 menit di dalam Mandarin. Selanjutnya gimana kalau lebihnya setengah jam ya. Setengah jam yaitu 30 menit ya. Kalian lihat kita bisa pakai kata pan. Pan ya. Pan ini dia kalau kita lihat dari artinya, harfiahnya itu sebenarnya setengah ya. Tapi kalau kita gunain untuk menanyakan waktu, untuk menunjukkan waktu, itu berarti 30 menit ya. Karena 1 jam 60 menit kan, setengahnya berarti 30 menit ya. Ya, Jadi misalnya, contohnya, jam 1.30, berarti jam 1 tadi kita tinggal tambah itian, ya kan, 30 menit. Pan, ya. Itian pan, berarti 1.30. Misalnya, jam 3.30 ya, jam 3.30, tinggal kita ubah Mandarin, Santian pan, ya kan? Kalau misalnya jam 5.30 gimana? Iya, berarti Utian pan. Ya, mudah sekali bukan? Tinggal kita tambahin kata pan, yaitu menunjukkan 30 menit. Ya. Selain itu, selain menggunakan kata pan, ini kan, itian pan, kita juga bisa sebenarnya juga pakai yang ini, menunjukkan menit. Nanti kita belajar ya. Ya, yang ini. Menunjukkan menitnya, 30 menit. Nanti kita belajar. Oke, selanjutnya kita lihat kosakata selanjutnya. Ya. Kita udah pernah belajar kata shi, ya kan? Ni shi shema? Kamu makan apa? Ya. Kemudian kalian tahu kalau kita makan pasti ada waktunya kan? Makan pagi, makan siang, makan malam, ya. Oke, jadi kita akan belajar macam-macam ini. Waktu makan ya. Yang pertama kalian lihat, 早饭. 早饭 itu 早 pagi. Fan itu tadi kita pernah belajar makanan kan? Mie fan kita pernah belajar ya. Jadi 早饭 itu makan pagi ya. Sarapan. Iya, Kemudian kita lihat 午饭itu makan siang ya. Makan siang, 午饭. Kemudian kalian lihat selanjutnya 晚饭 itu makan malam. Kemudian di Tiongkok ya, mereka punya kebiasaan makan yang bisa dibilang agak beda ya. Dia kayak orang-orang di sana suka makan snack tengah malam ya. Ada orang yang punya kebiasaan ini, misalnya mereka pergi keluar gitu kan. Pergi keluar itu banyak penjual yang jualin kayak sate-sate tusuk itu yang dimakan tengah malam gitu kan. Ya, snack-snack tengah malam ya. Kita sebutnya di Mandarinnya itu xiao ye. Ya, terus kata lainnya bisa juga kita gunain kata ye xiao ya. Xiao ye xiao ya. Oke, ini mengenai waktu makan. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya, yaitu mengenai hari-hari. Kemudian kalian lihat di sini, kita udah pernah belajar satu kata yaitu 今天. Ya, artinya apa? Ya, hari ini ya. Kemudian misalnya kalian lihat di sini, kalau misalnya kemarin ya, berarti udah berlalu kan, satu hari, kita sebutnya 昨天 ya.
Kemudian kalian lihat di sini, yaitu besok. Kita sebutnya mingtian, mingtian, ya. Kemudian lusa. Lusa Mandarinnya hotian, hotian, ya. Kemudian kalian lihat di sini, da hotian, da hotian itu 3 hari yang akan datang, ya. Gimana kalau misalnya 1 hari sebelum kemarin, ya. Berarti kemarin lusa, ya kan, kita sebutnya di Indonesia. Itu di Mandarinnya kita sebut qiantian, qiantian, ya. Kemudian coba, ini kan ada 3 hari yang akan datang, berarti ada 3 hari yang lalu, kita bilangnya di Mandarin da qiantian, da qiantian. Jadi mudah sekali kalian ngapalinnya. Kalau misalnya kalian udah tahu kata qiantian, ya kan, tinggal ditambahin ta. Kemudian yang tadi, yang lusa, ya kan, hotian, ya, tinggal ditambah kata ta juga, berarti 3 hari yang akan datang, ya. Jadi kalian bisa menghafalnya seperti itu. Kemudian kalian lihat di contohnya, ya. Contohnya kosakatanya di kalimatnya, keterangan waktu diletakkan di depan, ya, yang tadi barusan kita belajar. Ya, contohnya ini, 明天我要去书店。明天我要去书店, ya. Besok saya mau pergi ke toko buku, ya. Jadi kita letakin waktunya di depan, kemudian subjek, kemudian ngapain, mau kemana, ya kan. Kemudian contoh yang selanjutnya kalian lihat, 昨天我吃面条, ya. 昨天我吃面条. Kemarin saya makan mie, ya. Jadi juga sama, kita letakin keterangan waktunya di depan, ya. Baru kita sebutin subjek, kemudian ngapain, ya. Kalau misalnya, ya, kasusnya juga sama, misalnya kita mau menerangkan ini, menjelaskan waktu, tepat waktunya tuh kapan. Berarti kita letakin waktunya di belakang ini, belakang keterangan waktu yang kita barusan belajar ini. Berarti misalnya besok jam 1 saya mau pergi ke toko buku, ya. Misalnya besok jam 1 siang saya mau pergi ke toko buku. Berarti Mandarinnya 明天中午1点我要去书店, ya. Tinggal kalian tulis aja, ya kan, keterangan waktunya di depan baru ngapain, ya. Oke. Selanjutnya, kata-kata selanjutnya yaitu 星期, ya. 星期itu kalau dia berdiri sendiri yaitu artinya yaitu minggu, ya. Kemudian nih kalian lihat pertanyaan, misalnya Lawson nanya kalian, 今天星期几? 今天星期几? Ya kan? Berarti hari ini hari apa? 星期几? Hari ini hari apa? Ya. Kalau menunjukkan ini, untuk menunjukkan hari, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai seterusnya, kita gunainnya kata 星期, kemudian ditambahin angka, ya. Jadi kalian lihat di ininya, PPT-nya, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天. Kemudian dia bisa punya nama kata lain, ya. Kata lainnya yaitu 星期日, ya. Kemudian 星期itu Senin, ya. 星期二 Selasa, 星期三 Rabu, 星期四 Kamis, 星期五 Jumat, 星期六 Sabtu, ya. Kemudian yang terakhir berarti Minggu. Minggu punya 2
dua nama ya, yaitu kita bisa bilangnya Xingqi Tian. Kemudian misal kalian ingin formal atau bahasa buku, bisa pakai Xingqi Re ya. Oke, ini cukup mudah, jadi kalian ngapalnya tinggal tahu ini Xingqi ya kan, minggu. Tapi kalau misalnya ditambah angka, berarti itu menunjukkan hari ya. Kemudian tinggal ditambahin 1 sampai 6. Kemudian minggunya yaitu Tian Hoja Re ya kan, ataupun pakai Re. Itu menunjukkan Senin sampai Minggu. Oke, mudah sekali. Kalian nanti bisa lihat-lihat lagi, pelajari lagi. Oke, kemudian ini menunjukkan waktu ya. Saya itu bisa untuk menunjukkan waktu ya, karena kita sedang belajar ini kan mengenai waktu, kayak pagi ya kan. Kemudian siang, sore, malam itu menunjukkan waktu kan. Tepatnya kapan ya kan. Ya, kalian lihat di sini di Mandarin ya, kita punya beberapa untuk menunjukkan waktu yang biasa digunakan sehari-hari. Kalian lihat zao shang ya, zao shang, kemudian shang wu, zhong wu, xiao wu, wan shang ya. Zao shang itu pagi, shang wu itu pagi juga. Tapi ini apa namanya? Jamnya mungkin agak berbeda ya. Kita nggak bisa secara langsung menunjukkan ini jamnya sampai berapa, ini jamnya sampai berapa. Maksudnya siang itu jam berapa sampai jam berapa, nggak bisa. Karena itu relatif ya, setiap orang untuk menunjukkan waktu itu berbeda-beda ya. Misalnya kayak, tapi kalau yang zao shang sama shang wu itu zao shang duluan, baru shang wu. Zao shang itu kira-kira dari jam 6 sampai waktu kita makan pagi ya. Kemudian makan pagi ya, dari makan pagi sampai jam 11-an mungkin ya, itu kita bisa bilang shang wu ya. Kemudian siang ya, siang kita bisa sebutnya itu zhong wu ya. Kemudian sore mungkin di Indonesia sore itu yaitu sore ya, shang wu sore. Kemudian malam wan shang ya, wan shang ya. Wan shang mungkin Indonesia waktu udah gelap kita sebutnya wan shang ya kan. Xiao itu waktu sore-sore, mungkin jam 3, jam 4, jam 5 ya di Indonesia. Jadi kita nggak bisa secara spesifik menunjukkan kok sore jam segini sampai jam segini, karena setiap negara beda-beda ya untuk merujuk waktu itu beda-beda. Jadi itu sesuai dengan itu saja sih, kebiasaan aja. Oke. Ya, kita lanjut ke kosakata selanjutnya, yaitu shehou ya, shehou. Yang kita pelajari di bab 10 ini ya, di percakapannya ada kalimat yang berbunyi ni sheme shehou qu yinhang ya kan, ni sheme shehou qu yinhang, kamu kapan pergi ke bank ya, kapan kamu pergi ke bank ya. Shehou ini kalau berdiri sendiri artinya waktu. Kemudian kita udah pernah belajar kata sheme, apa waktu, berarti kapan, kamu kapan pergi ke bank ya kan. Kemudian kalian lihat contoh berikutnya, yaitu tamen sheme shehou chi wan fan. Wan fan kita barusan belajar, yaitu makan malam. Mereka kapan makan malam ya, menanyakan waktu juga ya. Jadi kalau kalian mau menanyakan waktu, kalian bisa pakai kapan, kata kapan ya kan. Ya, kita bisa Mandarinnya itu sheme shehou ya kan, sheme shehou. Ya, kita lanjut ke kosakata selanjutnya, yaitu yue ya. Mungkin kalian udah nggak asing lagi ya, di pelajaran lain mungkin udah belajar kata ini, hanse ini, yue, yaitu artinya bulan ya. Kemudian kita tanggalan ya, yang kita ketahui tanggalan ya di kalender itu ada bulan Januari sampai Desember ya. Jadi mudah sekali ya dalam Mandarin. Kita udah tahu kata yue, yaitu menunjukkan bulan, tinggal kita tambah kata angka, keterangan angka di depannya, yaitu udah menunjukkan masing-masing tiap bulan ya, nama-nama bulan. Misalnya Januari itu
bulan keberapa? Iya, bulan ke-1. Berarti kita tinggal tambah kata 1 di sini. Berarti iya, ya kan? Berarti ini Januari. Misalnya April. April itu bulan keberapa? Bulan ke-4 ya. Ya, kita tinggal tambah kata se. Seyue ya. Jadi ini bulan ke-4 yaitu April. Ya, jadi susunannya tinggal ditambah angka. Ya. Kemudian yang bulan yang terakhir yaitu Desember kan. Desember itu bulan ke-12 ya. Bulan ke-12 kita tinggal tambah kata 12 di depan yue. Kemudian itu udah menunjukkan kata Desember. Berarti Desember itu Mandarinnya? Ya. 12月 ya, 很好. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya yaitu re. Ya, re itu yang bahasa di buku ya. Bahasa tertulisnya yang lebih formal, re. Kemudian bahasa sehari-hari yaitu dalam percakapan kita bisa pakai how. Ya, ini untuk menunjukkan tanggal ya, tanggal. Misalnya di dalam suatu bulan ada 31 hari kan, berarti tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Jadi kalau kita mau nyebutin tanggal 1, kita tinggal tambah di depan kata how itu angka. Berarti tanggal 1 kita bilangnya Mandarinnya i hao. Ya, 很好. Kita juga bisa bilang i re, ya kan? Kemudian misalnya tanggal 4. Tanggal 4 kita tinggal tambah kata angka 4 ya di depannya, berarti sehao, ya kan? Ya. Kemudian seterusnya juga sama, ya. Misalnya tanggal 8, berarti tinggal ditambah kata 8 di depan kata hao atau depan kata re-nya. Jadi, kalau tanggal berapa 8 gimana bilangnya? Ya, pa hao. Ya. Jadi tinggal ditambah ya, mudah sekali untuk menunjukkan tanggal. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kalian lihat, shangke ya. Ke ini artinya berdiri sendiri yaitu pelajaran. Ya, pelajaran. Kemudian kalian lihat di depannya itu kata shang. Kemudian di belakangnya itu ke, ya kan? Jadi shangke itu artinya menghadiri kelas, berarti mulai belajar ya, belajar itu. Shangke, belajar. Kemudian lawannya, misalnya udah selesai nih kelasnya, udah selesai belajarnya, kita bilangnya xiake ya. Xiake ya. Misalnya nih di kelas kalian belajarnya mulai belajar nih masuk kuliah jam 8 ya, jam 8. Kemudian selesai mata kuliah itu jam 12 ya kan. Jadi kita bilang Mandarinnya yaitu kita mulai jam 8, kita berakhir kelasnya jam 12. Mandarinnya yaitu 我们8点上课 ya kan. 我们8点上课 ya. Kalau misal tadi kelasnya berakhir kan, makulnya udah selesai, berarti kita bilangnya 我们12点下课 ya. 下课. Tadi kelasnya udah berakhir ya. Oke, ini mengenai 上课 dan 下课 ya. Mudah sekali, nanti kalian lihat lagi kemudian pelajari pelafalannya, oke? Kemudian kalian lihat kosakata berikutnya yaitu 从 什么 到 从 titik-titik 到 titik-titik. Jadi 从 ini artinya dari, 到 itu sampai ya, sampai. Jadi ini kita bisa menerangkan suatu periode ya, kurun waktu dari kapan dimulai dan kapan berakhir ya. Kemudian kita lihat contohnya. 我从上午8点到12点上课 ya. Saya dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu belajar, ya kan? Jadi kalian lihat juga contoh yang kedua. 我们从星期一到星期五有课.
我们从星期一到星期五有课。我们apa? Kami ya. Kami dari Singci kita tadi udah belajar Senin ya kan. Singciu apa? Jumat. Berarti kami dari Senin sampai Jumat yo ke. Tadi ke itu pelajaran. Yo ada. Berarti ada pelajaran ya. Kita dari hari Senin sampai hari Jumat ada pelajaran. Berarti ada kelas ya. Oke. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Yaitu pa, ya, nada ringan pa. Pa ini yaitu modal partikel yang digunakan saat kita ragu-ragu ya terhadap sesuatu. Kita mungkin udah ada gambarannya, tapi kita tuh nggak yakin ya. Kita bisa gunain kata pa di belakang kalimat yang kita ucapin tersebut ya. Contohnya, ini yang lo sebut ini tanggal 25 itu hari Minggu kah? Minggu kan? Ya gitu kan, kalau di Indonesiakannya tanggal 25 hari Minggu kan? Ya, di Mandarin ya berarti kita bilang 25号是星期天吧? Ya kan? Karena kita ragu, kita tambahin kata pa di belakangnya. Ya, misalnya juga kasusnya gini. Kalian ketemu sama Fang Laoshi, ya kan? Ketemu sama Fang Laoshi, kemudian ternyata Fang Laoshi di sebelahnya ada seseorang gitu kan. Rupanya suaminya, tapi kalian nggak yakin, ya kan? Kemudian kalian bisa tanya ke Fang Laoshi, 他是你爱人吧? Ya kan, karena kita nggak yakin, tapi kayaknya di pemikiran kita kayaknya itu suami Fang Laoshi deh. Jadi kita bisa gunakan kata pa untuk menunjukkan bahwa kita itu ragu, tapi kita ada konsep ya, ada pemikiran kalau itu ternyata suaminya Fang Laoshi. Jadi, 他是你的爱人吧? Ya kan, kita bisa tanya ke Fang Laoshi seperti itu. Ya, kemudian kalian lihat kosakata selanjutnya yaitu a. Ya, juga sama modal partikel ya. Modal partikel yang menunjukkan kalau kita udah merasa yakin ataupun sangat excited gitu ya, sangat ngerasa cueting, kita udah tahu itu kenyataannya seperti itu ya. Kayak contohnya, 你去上课啊? Ya, kita udah tahu kalau dia pergi belajar ya, ada kelas. Jadi kita menyerukan ke dia, kamu pergi belajar ya? Ya, kamu pergi belajar ya? 你去上课啊? Ya kan? Kemudian kalian lihat, misalnya kalian ketemu seseorang yang tampan gitu kan. Kemudian kalian udah yakin, udah tahu banget dia emang tampan karena kalian lihat langsung gitu kan. Jadi kalian sangat excited gitu kan. Jadi kalian bisa gunain kata a ini untuk memuji orang tersebut ya. Misalnya mau bilang dia sangat tampan, ya dia sangat tampan. Kita bisa bilang 他真帅啊, 他真帅啊, ya. Jadi di dalamnya kita ada kayak perasaan yakin kemudian excited ya. Oke, kita bisa gunain yang kata a ini sebagai model partikel di akhir kalimat yang kita gunain. Oke, kita lanjut ke kosakata yang selanjutnya, yaitu zanmen ya, zanmen. Zanmen ini artinya kita. Kita di sini yaitu orang yang mendengarkan kita berbicara dan orang yang berbicara. Jadi cakupannya yaitu orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan pembicaraan tersebut. Ya, itu kita sebut zanmen, kita, ya kan. Dua pihak itu terlibat dalam percakapan tersebut, ya kan. Oke, kita lihat contohnya. 星期天咱们去颐和园怎么样? Ya kan? 星期天咱们去颐和园怎么样? Hari Minggu kita pergi ke Summer Palace, ya kan? Summer Palace gimana? Bagaimana? Ya kan, berarti dia pingin tahu kan pendapat si temannya yang mendengar kata-kata dia. Jadi yang terlibat orang yang mendengarkan dan pembicaranya. Jadi kita gunain kata zanmen ya, zanmen.
Kemudian kita lihat contoh berikutnya, yaitu 咱们去买书吧, ya. Berarti dia pembicaranya mengajak orang yang mendengarkan untuk bersama-sama pergi ke toko buku, ya kan? Kita pergi ke toko buku, Pak, ya kan? Kita pergi ke toko buku. Ya, berarti dia mengharapkan orang itu terlibat ya dalam kegiatan yang dia ingin lakukan. Jadi kita bisa gunain kata 咱们, ya. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya, yaitu kalian lihat 出发, ya. 出发 artinya berangkat, ya. Kita bisa lihat kosakata ini kita gunain dalam kalimat. Contohnya yang ada di percakapan di bab 10, ya. 你们什么时候出发, ya kan? 你们什么时候出发? Kalian kapan berangkat? Kemudian jawabnya, misalnya jam 8.30, berarti kita bilangnya 8点半, ya kan? 8点半, jam 8.30. Kapan kalian berangkat, ya kan? Jam 8.30. Kemudian kalian lihat kosakata berikutnya, yaitu 见面. 见面itu artinya bertemu. 见面itu penggunaannya diletakin biasanya di akhir kalimat, ya. Kemudian di belakangnya tidak boleh ditambahkan objek ataupun subjek, ya. Misalnya mau bilang aku bertemu dengan dia, terus kalian gunain Mandarinnya, kalian ngomongnya 我见面他, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi kalian harus bilangnya 我跟他见面, ya. Jadi 见面ini nggak boleh ditambahin objek ataupun subjek, ya. Kita lihat contohnya yang ada di buku. 我们几点见面, ya. 我们, kita, yaitu kami, ya kan, kita. Jam berapa ketemuan, ya. Kemudian kita bisa juga bilangnya 我们下午4点见面, ya kan, kita ketemunya sore jam 4, ya. Terus kalian perhatikan susunannya, ya. Waktunya di depan kemudian baru di belakangnya aktivitasnya. Kalau kita lihat dari susunannya, berarti ini kan subjek, ya kan, kemudian waktu baru verbnya, ya kan, melakukan aktivitas apa, ya kan. Kalau di Mandarinnya, kalau di Indonesianya keterangan waktunya di belakang. Jadi kalian perhatiin dalam penggunaan menunjukkan waktu, ya, dia harus diletakkan di depan. Oke. Kita lanjut. Kosakata selanjutnya yaitu sing, yaitu artinya oke, ya kan. Contohnya kita lihat 什么时候出发, 什么时候出发, kapan berangkat, ya. Kemudian dijawabnya pagi jam 9, ya kan. Boleh, oke nggak, gitu kan. Kemudian jamnya oke, ya kan. Pagi jam 9 oke nggak? Mandarinnya 上午9点行吗? Oke, jawabnya sing, ya. Jadi sing bisa menanyakan, ya kan, oke nggak? Kita bisa bilang sing ma. Kemudian jawabnya boleh, oke. Kita bilangnya sing, ya. Penggunaannya sangat mudah dan mudah dipahami, kalian bisa lihat. Kemudian kita lanjut ke kosakata selanjutnya, yaitu cha. Cha itu artinya kurang. Kemudian fen itu menit. Kemudian kita lihat contohnya, yaitu misalnya waktu, ya, jam 8.55. Jam 8.55 ini mau jam 9, ya. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit, ya. Kurang 5 menit. Kalau kita pakai aturan yang cha, kita menggunakan kata cha, kita bilangnya cha 5分9点. Cha 5分9点. 5 分, ya. Ini menit, 5 menit, berarti angkanya dulu baru fen, ya kan. Kurang 5 menit jam 9. Kalau kita nggak gunain kata cha, berarti kita langsung bilang jam
8.55 kan? Mandarinnya berarti 8:55 ya kan? 8:55 jam 8.55 ya. Kemudian kalian lagi lihat contohnya, misalnya jam 4:47 ya. Mandarinnya kita bisa bilang 4:47 ya kan, jam 4:47 menit, jam 4:47 menit. Kemudian kalau misalnya kita gunain kata ca, kurang, kira-kira dikurang berapa menit nih untuk menuju jam 5? Kurang 13 menit ya, berarti kita sebutin dulu, kurang 13 menit jam 5. Mandarinnya ca 13分 ya kan, 13分5点 ya, kurang 13 menit jam 5. Oke, 很好. Kita lanjut ke kosakata berikutnya, yaitu 起床. 起床 artinya bangun ya, bangun tidur. 起 itu bangun, 床 itu tempat tidur ya, dari tempat tidur, berarti kita bangun kan, 起床 bangun dari tidur kita. Kita bisa buat kalimatnya seperti ini, 你几点起床 ya kan, kamu bangun tidur jam berapa, 你几点起床. Misalnya, aku setiap hari bangun jam 5, berarti Mandarinnya 我每天5点起床 ya kan? Ya. Kemudiannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kalian lihat 门口 artinya ini gerbang ya. 口 ini kita pernah belajar yaitu mulut ya kan? Kemudian men itu pintu. Berarti pintu mulut. Berarti gerbang ya. Gerbang. Ya, kita lihat contohnya. 我们在学校门口见面. Kita ketemuan di gerbang sekolah ya. Kemudian kalian lihat teng artinya menunggu ya. Kalian lihat berarti teng, kita bisa menunggu seseorang kan, berarti kita bisa tambahin di belakangnya itu objek ya kan, objeknya itu orang. Kita bisa bilang di Mandarin ini, contohnya, aku menunggumu di gerbang sekolah. Mandarinnya 我在学校门口等你 ya kan, 我在学校门口等你, aku menunggumu di gerbang sekolah ya. Nah, kita lanjut kosakata terakhir kita yaitu 生日ya. 生日 yaitu artinya ulang tahun ya, birthday. Jadi misalnya kalian ini punya teman terus kalian nggak tahu dia ulang tahunnya kapan, kemudian kalian ingin tahu nih, kalian bisa tanya ke dia gunain Mandarin nih. Kita bisa bilang ke dia, 你的生日几月几号 ya kan? 月 itu bulan, 号 itu tanggal ya. Kita mau nanya tanggal, berarti ulang tahun kamu bulan berapa, tanggal berapa ya kan? Kemudian kalian udah nanya nih, dia ngejawab, 我的生日是7月8号 ya. Ulang tahunku itu bulan Juli tanggal 8 ya. Jadi penggunaannya 生日. Ini kita bisa seperti itu menggunakannya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kata 过 生日 merayakan ulang tahun ya. 过 生日 untuk merujuk pada merayakan ulang tahun, yang artinya merayakan ulang tahun. Oke, 同学们, ini kosakata kita
beberapa kosakata kita yang kita akan pelajari di bab 10 ya, di bab 10 di mata kuliah kita berbicara tingkat dasar. Jadi pesan Laushe kalian pelajari dulu ya, ininya, artinya, kemudian penggunaannya, kemudian tolong dipelajarin secara berkelompok ya. Ini tentang pelafalannya udah benar belum? Kalian bisa sama-sama teman sekelompok kalian mempelajari kosakatanya ya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke Laushe. Oke? Pertemuan kita mengenai bab 10 sampai di sini. 同学们再见。